Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Triana Fita, mahasiswa akuntansi PSDKU Universitas Airlangga di Banyuwangi dengan NIM 042111535034. Nah, langsung saja, di sini saya mempunyai data SPSS yang nantinya akan digunakan untuk menguji eh, beberapa pertanyaan yang telah tersedia. Oke, langsung saja. Untuk pertanyaan pertama, yaitu apakah rata-rata jumlah karyawan pada kolom female di sini itu berbeda dari nilai hipotesis 0,30. Baik, di sini uh, untuk kasus ini kita mengujinya menggunakan uji one sample t-test, yaitu dengan cara mengklik analyze, kita ke compare means, kita pilih one sample t-test. Oke, di sini kita riset terlebih dahulu. Untuk tes variabelnya kita pilih karyawan wanita atau female. Lalu tes value-nya kita isi 0,30. Lalu tekan OK. Mari kita lihat hasilnya. Nah, di sini untuk meannya rata-ratanya yaitu 0,2284, sedangkan hipotesisnya 0,30. Jadi kan berbeda. Lalu signifikannya, nilai signifikannya menunjukkan 0,00, yang artinya kurang dari 0,05, yang artinya H0-nya itu ditolak. Jadi terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata pada data female dan nilai hipotesis 0,30. Baik, kita kembali ke data, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua yaitu apakah rata-rata penjualan pada perusahaan yang dipimpin oleh CEO wanita sama dengan perusahaan yang dipimpin oleh CEO pria? Pada kasus ini kita menggunakan uji two independent sample test, yaitu dengan mengeklik analyze, kita ke compare means, lalu pilih independent sample test. Nah, kita riset terlebih dahulu. Di sini kita ke penjualan, karena kita akan mengetes rata-rata penjualan, menguji rata-rata penjualan dengan gender CEO. Kita pindah ke grouping variable, kita define groups, kita pilih 0 untuk male, lalu 1 untuk female. Kita katakan continue, lalu kita tekan OK. Nah, kita lihat hasilnya. Di sini kita lihat nilai signifikan totalnya 0,48, yang artinya kurang dari 0,05, jadi H0-nya ditolak, dan terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata penjualan yang perusahaan yang dipimpin oleh CEO pria dan CEO wanita. Kita juga bisa lihat di sini data meannya untuk penjualan perusahaan yang dipimpin oleh CEO pria ini 1,86. Sedangkan untuk wanitanya 3,09. Jadi kita bisa simpulkan bahwa memang terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua rata-rata tersebut. Kita kembali ke data, kita lanjut pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga, apakah terdapat hubungan antara kategori industri dengan gender dari CEO? Untuk kasus ini kita menggunakan uji Chi-square. Untuk Chi-square kita ke deskriptif statistik, lalu cross-tab, kita riset. Untuk row-nya kita pilih kategori industri, untuk kolomnya kita pilih apa tadi? Gender CEO. Lalu kita ke statistik, kita centang Chi-square, kita continue, lalu tekan OK. Lalu kita langsung ke hasilnya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa nilai signifikan totalnya adalah sebesar 0,990, yang artinya lebih dari 0,05. Jadi di sini H0-nya diterima dan H1-nya ditolak. Jadi tidak terdapat hubungan antara kategori industri dan gender CEO. Jadi kesimpulannya seperti itu. Lalu kita kembali ke datanya, kita menuju ke pertanyaan terakhir, yaitu apakah rata-rata penjualan sama dengan rata-rata anggaran pemasaran? Nah, untuk kasus terakhir ini kita menggunakan pengujian per t-test.
Jadi kita ke analyze, compare means, kita ke paired sample pretest. Oke, kita tengahin dulu. Kita riset terlebih dahulu. Nah, tadi kan kita mau menguji rata-rata penjualan dengan rata-rata anggaran pemasaran. Jadi untuk variabel satunya kita isi rata-rata penjualan atau sales. Untuk variabel 2-nya kita isi anggaran pemasaran. Nah, kalau udah diisi berarti langsung kita tekan OK. Kita menuju ke hasilnya. Kita lihat. Untuk nilai signifikan totalnya, kita mendapatkan nilai signifikannya 0,00 yang artinya kurang dari 0,05 yang kesimpulannya bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata penjualan dan rata-rata anggaran pemasaran. Kita juga bisa melihatnya langsung di daerah MEAN-nya ini. Rata-rata penjualannya adalah 2,35, sedangkan rata-rata anggaran pemasarannya 990 sekian-sekian-sekian. Nah, kita kan bisa jadi menyimpulkan langsung bahwa memang terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata penjualan dan rata-rata anggaran pemasaran. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila terdapat kesalahan ucapan, saya juga minta maaf. Baik, sekian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.